Kita akan belajar di tema 1 yaitu pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup, subtema 2 pertumbuhan dan perkembangan manusia di pembelajaran ketiga. Sudah siap untuk pembelajaran hari ini? Yuk disimak penjelasannya. Nah anak-anak, di pembelajaran 3 kali ini kita akan belajar tentang lagu tepuk tangan. Apakah kalian masih ingat dengan gerakan kuat dan lemah pada gerakan tari yang sudah dipelajari pada pertemuan sebelumnya? Masih ya? Nah, di sini ada lagu tepuk tangan. Nah, kalian bisa menyanyikan lagu ini dengan mencari-cari lagunya di YouTube. Karena di YouTube sudah ada ya. Nah, di sini ada kata-kata tangan kanan, tangan kiri mempunyai jari. Nah, pada saat kata tangan kanan berarti tangan kanan kalian diangkat. Pada kata tangan kiri berarti tangan kiri kalian diangkat. Mempunyai jari berarti jari-jarinya itu diturunkan, naik turun seperti air hujan. Paham ya? Nah, kemudian direntangkan, dibengkokkan, putar pergelangan. Nah, direntangkan seperti itu. Tangan kalian direntangkan ke samping, kemudian dibengkokkan mengikuti huruf U, seperti huruf U seperti itu. Jadi direntangkan kemudian dibengkokkan seperti huruf U. Nah, kemudian direntangkan lagi kemudian putar pergelangan. Jadi pergelangan tangan kalian diputar seperti pada gambar tersebut. Nah, ada kata acung depan dilentikkan. Nah, itu seperti ini. Acung depan kemudian dilentikkan. Ayo tepuk tangan. Nah, setelah itu kita bertepuk tangan. Jadi, tangan kanan, tangan kiri mempunyai jari. Jadi tangan kanan diangkat, tangan kiri diangkat, mempunyai jari. Kita turunkan tangan kanan dan tangan kiri ke bawah seperti air hujan. Kemudian direntangkan, dibengkokkan seperti huruf U, dan kemudian direntangkan lagi dan putar pergelangan seperti itu. Acung depan dilentikkan, ayo tepuk tangan. Nah, seperti itu. Ya, paham ya? Untuk dapat menari dengan baik, kalian perlu banyak berlatih. Jadi harus banyak berlatih. Menjaga pola makan juga penting agar badan kita tetap sehat. Nah, dengan badan yang sehat, kalian dapat melakukan gerakan tari dengan baik. Paham? Jadi, makanan itu sangat penting untuk kesehatan. Makanan itu sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan dan perkembangan manusia. Makanan yang penting untuk pertumbuhan dan perkembangan itu adalah makanan yang menyehatkan dan bergizi. Seperti yang kalian lihat pada gambar tersebut. Ada susu, ada karbohidrat, ada lauk pauk, ada buah-buahan, dan ada sayuran. Nah, makanan pokok. Biasanya makanan pokok itu seperti nasi, kentang, jagung, roti, ubi, dan sagu. Nah, kemudian di sebelahnya ada lauk pauk seperti daging, ikan, tahu, tempe, telur, dan juga ikan seperti cumi ya. Terus ada sayur-sayuran. Nah, sayur-sayuran biasanya itu seperti kangkung, bayam, wortel, dan buncis. Terus ada buah.
Buah-buahan seperti jeruk, apel, anggur, pisang, jambu, rambutan, pepaya, dan lain-lain ya. Nah, yang di tengah itu susu. Nah, susu itu biasanya ada susu sapi, ada susu kambing ya. Nah, makanan-makanan tersebut mengandung gizi seperti karbohidrat, protein, lemak, vitamin, mineral, dan juga air. Nah, karbohidrat itu terdapat pada makanan pokok. Jadi karbohidrat ada di makanan pokok seperti di gambar kiri atas. Nah, itu merupakan karbohidrat ya. Protein terdiri atas dua jenis, ada protein hewani dan protein nabati. Biasanya protein hewani itu adalah protein yang berasal dari hewan seperti ikan, daging, susu, keju, dan telur. Itu merupakan protein hewani. Nah, kalau protein nabati itu adalah protein yang berasal dari tumbuh-tumbuhan seperti tempe, tahu, kayak gitu. Kacang-kacangan ya. Nah, itu merupakan protein yang berasal dari tumbuh-tumbuhan, protein nabati. Nah, vitamin biasanya itu terdapat pada sayur-sayuran dan buah-buahan. Nah, kalau mineral itu banyak terdapat pada ikan, sayur, dan susu. Maka dari itu, jagalah makanan yang kita makan agar selalu bersih dan menyehatkan. Makanan yang bersih dan menyehatkan itu akan membantu pertumbuhan dan perkembangan manusia dengan baik ya. Paham sampai di sini anak-anak? Nah, di situ ada tugas. Amati gambar makanan berikut ini. Beri tanda centang pada makanan yang sebaiknya dimakan setiap hari. Beri tanda silang pada makanan yang sebaiknya dimakan sesekali saja atau bahkan dihindari. Dan tuliskan pula alasan pada tempat yang tersedia. Contohnya, itu ada gambar buah-buahan. Nah, gambar lingkaran itu kalian untuk memberi tanda centang atau tanda silang. Apakah buah-buahan ini merupakan makanan yang sebaiknya dimakan setiap hari? Apabila iya, maka kalian beri tanda centang pada gambar lingkaran tersebut. Nah, kemudian kalian juga beri alasan kenapa kok buah-buahan itu merupakan makanan yang sebaiknya dimakan setiap hari. Alasannya apa? Nah, itu ada gambar buah-buahan, terus yang di bawah ada gambar permen, yang nomor 3 ada gambar es krim, yang gambar 4 ada coklat, yang gambar nomor 5 ada gambar susu, kemudian yang nomor 6 ada gambar lauk pauk. Ya, anak-anak paham? Nah, buah-buahan dapat kita temui dengan mudah di pasar atau penjual buah di sekitar kita. Biasanya di jalan-jalan juga ada yang menjual buah, di pasar juga banyak ya. Nah, banyak petani melakukan perkembangbiakan buatan untuk buah-buahan. Hal tersebut dilakukan agar dapat menghasilkan buah yang banyak dalam waktu singkat. Nah, biasanya petani itu menghasilkan buah agak lama. Nah, dengan melakukan perkembangbiakan buatan, maka petani akan dapat menghasilkan buah yang banyak dalam waktu singkat ya. Melalui kegiatan perkembangbiakan buatan, petani bisa menghasilkan ribuan buah dalam masa panen. Melalui kegiatan pencangkokan, sebuah perkebunan jeruk dapat menghasilkan 3.400 buah dalam sekali panen. Jadi dalam satu kali panen, perkebunan jeruk itu dapat menghasilkan 3.400 buah ya.
Nah, di sini ada pertanyaan. Jika suatu perkebunan dapat menghasilkan 3.400 buah dalam satu kali panen, berapa jumlah buah yang akan dihasilkan dalam 2 kali panen? Nah, kalau satu kali panen itu 3.400, berarti kalau dalam 2 kali panen, iya benar, berarti 3.400 ditambah 3.400 hasilnya 6.800. Nah, masih ingatkah kalian dengan cara menghitung hasil penjumlahan? Ada berapa jenis? Ada dua. Yang satunya dengan teknik menyimpan dan dengan tanpa teknik menyimpan ya. Nah, di sini ada soal. Selesaikan soal di bawah ini dengan benar. Pada musim panen dihasilkan 2 keranjang buah jambu. Ada 2 keranjang buah. Nah, keranjang pertama berisi 1.750 buah. Keranjang kedua berisi 1.850 buah jambu. Nah, berapa jumlah buah jambu dalam 2 keranjang tersebut? Berarti ditambahkan. Keranjang pertama ditambahkan dengan keranjang kedua. 1.750 ditambah 1.850 dijumlahkan dan ketemu hasilnya 3.600. Paham anak-anak? Nah, ada lagi soal yang terakhir, soal yang kedua. Pak Komar ingin menjual buah semangka hasil panen dari perkebunannya. Kebun Pak Komar menghasilkan 2 truk semangka. Truk pertama memuat 1.200 buah semangka. Truk kedua memuat 1.800 buah semangka. Berapa jumlah buah semangka hasil panen Pak Komar? Berarti truk pertama ditambah truk kedua, 1.200 ditambah 1.800, maka menghasilkan berapa? 3.000 buah semangka. Paham sampai di sini anak-anak? Paham ya? Nah, untuk pembelajaran 3 kali ini cukup sampai di sini dulu. Kalau ada yang tidak dimengerti, maka tanyakan lagi ke Bu Eka. Baik anak-anak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.